Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan video pembelajaran terkait bagian 1, yaitu aspek perpajakan bagi wajib pajak orang pribadi. Nah, sebelum itu, karena bagian 1 ini diperuntukkan untuk pertemuan 1 dan pertemuan 2 untuk mata kuliah praktikum perpajakan. Nah, sebelum itu, sebenarnya saya sudah memposting di Edmodo khusus kelas mata kuliah praktikum perpajakan. Nah, di situ saya sudah memposting RPS, modul, dan juga beberapa bahan tayang yaitu PowerPoint terkait materi pajak penghasilan ataupun aspek perpajakan bagi wajib pajak orang pribadi dan juga file kertas kerja. Nah, sebelum itu saya sekilas menjelaskan terkait RPS mata kuliah praktikum perpajakan. Nah, di sini nantinya mahasiswa bisa mendownload file RPS ini, jadi bisa mengetahui rencana perkuliahan dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir, yaitu pertemuan ke-14. Selain itu juga, di Edmodo saya sudah memposting juga yaitu modul untuk mata kuliah praktikum perpajakan. Jadi sekilas tinjauan umum terkait mata kuliah praktikum perpajakan ini, di mana nantinya di mata kuliah praktikum perpajakan ini menyajikan latihan, baik itu berbentuk soal maupun kasus yang mencakup beberapa hal, yaitu untuk melakukan perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak, wajib pajak baik bagi orang pribadi maupun badan. Nah, ada beberapa hal yang nantinya akan dibahas, di mana di mata kuliah praktikum perpajakan ini mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan konsep-konsep terkait yang pertama aspek perpajakan bagi wajib pajak orang pribadi atau bisa disingkat WPOP, pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2, PPh pasal 21 dan 26, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 24, PPh badan, dan yang terakhir pajak pertambahan nilai. Nah, nantinya untuk bagian 1 di sini yaitu materi tentang aspek perpajakan bagi wajib pajak orang pribadi. Ini nantinya akan dibahas pada pertemuan 1 dan pertemuan 2. Nah, di dalam setiap modul ada pendahuluan, di mana pendahuluan ini salah satunya berisi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam pembelajaran ini. Jadi, untuk bagian 1, mahasiswa mampu memahami aspek perpajakan bagi WPOP, dan nantinya mahasiswa juga membuat SPT tahunan WPOP khususnya bagi WPOP dengan status sebagai karyawan dan yang melakukan pekerjaan bebas, di mana menggunakan norma perhitungan penghasilan neto atau NPPN. Nah, setelah pendahuluan, di modul juga di bagian 2 ada materi pembelajaran. Nah, materi pembelajaran ini menyajikan sekilas tentang materi yang berkaitan dengan aspek perpajakan wajib pajak orang pribadi. Ini sekilas terkait SPT tahunan, apakah nantinya wajib pajak akan menggunakan 1770 SS atau 1770S dan atau 1770. Beserta juga di sini disajikan terkait penghasilan kena pajak, kemudian bagaimana penghasilan tidak kena pajaknya. Ini sebenarnya mahasiswa sudah mendapatkannya pada semester 2, yaitu perpajakan 1, dan semester 3 perpajakan 2. Nah, setelah sekilas materi, kemudian disajikan latihan. Nah, latihan ini bisa berbentuk soal maupun kasus. Nah, untuk bagian 1 di sini, latihannya berbentuk kasus, ada kasus 1, untuk pertemuan 1 dan kasus 2 akan dilaksanakan untuk pertemuan kedua. Ada keterangan soal, kemudian juga ada keterangan permintaan apa yang diminta mahasiswa untuk melakukan atau menyelesaikan kasus ini.
Jadi ada juga petunjuk pengerjaannya, yaitu misalkan di sini jawaban silakan dikerjakan pada kertas kerja formulir SPT 1770 yang telah disediakan. Baik. Selain RPS modul, di Edmodo saya juga sudah memposting beberapa referensi pendukung. Jadi mahasiswa dalam menyelesaikan soal maupun kasus dapat menggunakan beberapa referensi atau bahan pendukung seperti undang-undang, baik undang-undang KUP, PPH maupun PPN. Bisa juga menggunakan referensi berbentuk buku maupun bahan tayang PowerPoint seperti ini. Jadi PowerPoint ini sudah saya posting juga, sudah saya share di Edmodo. Kemungkinan juga bisa membantu mahasiswa dalam menyelesaikan kasus ataupun latihan yang ada di Edmodo. Baik, sekilas saya akan jelaskan terkait pajak penghasilan khususnya bagi wajib pajak orang pribadi. Nah, di sini saya membahas tentang PPHOP di mana satu sumber penghasilan. Nah, di sini dijelaskan formula untuk menghitung PPh bagi wajib pajak orang pribadi. Jadi secara umum formulanya seperti ini. Jadi kita yang pertama adalah mengetahui penghasilan itu dari wajib pajak tersebut. Apa-apa saja penghasilan yang diperoleh dari wajib pajak tersebut. Dijumlah apakah memperoleh penghasilan dari kegiatan usaha, kemudian pekerjaan dalam negeri lainnya, ditambah luar negeri jika ada, maka diketahui jumlah penghasilan itunya, kemudian dikurangi dengan zakat atau sumbangan keagamaan yang wajib, kompensasi kerugian jika ada, dan dikurangi juga dengan penghasilan tidak kena pajak. Jadi jumlah penghasilan itu dikurangi dengan jumlah pengurang penghasilan itu menghasilkan penghasilan kena pajak. Nah, dari penghasilan kena pajak ini, kita dapat mengetahui berapa pajak penghasilan yang terutang dari wajib pajak tersebut dengan menggunakan tarif pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Dan jika ada kredit pajak, ini bisa dikurangi sehingga menghasilkan apakah wajib pajak tersebut pajak penghasilan yang terutang apakah kurang bayar atau lebih bayar. Nah, sebenarnya untuk penghasilan itu dari pekerjaan bebas ini dapat diperoleh dengan dua cara, yaitu wajib pajak dapat menyelenggarakan pembukuan atau wajib pajak menyelenggarakan pencatatan dengan menggunakan NPPN. Nah, opsi tarif bagi pajak penghasilan orang pribadi yaitu yang pertama bisa menggunakan pasal 17 Undang-Undang PPh dan yang kedua menggunakan PPh final UMKM. Ini jika omsetnya setahun kurang dari 4,8 miliar. Nah, pekerjaan bebas yang tidak dapat menggunakan PPh final yaitu PP 23 tahun 2018 antara lain yang pertama pengacara, yang kedua akuntan publik, arsitek, dokter, konsultan, notaris, PPAT, aktuaris, pelawak, dan lain sebagainya. Nah, ini bisa dilihat di Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Pasal 2 Ayat 3 dan 4. Ini contoh sekilas terkait perhitungan pajak penghasilan terutang wajib pajak orang pribadi. Misalkan di sini ada wajib pajak Mikel Arteta, adalah seorang dokter di Pamekasan yang membuka usaha praktek dokter di klinik kegantengan. Nah, dari pekerjaan bebas tersebut, Arteta memperoleh omset dalam bulan Januari 2018 sampai dengan Desember 2018 sebesar 3 miliar. Nah, berapakah PPh terutang dari Mikel Arteta dengan status masih lajang? Jadi karena di sini Mikel Arteta berprofesi sebagai dokter, maka Mikel Arteta tidak boleh menggunakan tarif final yaitu 0,5% seperti yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian opsi yang bisa digunakan adalah menggunakan NPPN yaitu pencatatan atau bisa juga dengan melakukan pembukuan. Nah, di kasus ini kita asumsikan Mikel Arteta di sini menggunakan NPPN. Jadi
soal tadi bisa diselesaikan dengan cara sebagai berikut. Kita ketahui penghasilan netonya berapa. Data Mikel tadi diperoleh dari usaha atau pekerjaan bebas. Diketahui penghasilan brutonya adalah 3 miliar. Nah, jika menggunakan NPPN, tarifnya 50% dari penghasilan bruto. Jadi 50% dari 3 miliar adalah 1,5 miliar. Kita masukkan di sini 1,5 miliar. Kemudian diketahui jumlah penghasilan netonya adalah 1,5 miliar. Kemudian dikurangi, ternyata di sini zakat tidak ada, kompensasi keluarga juga kita asumsikan tidak ada, dan di sini ada PTKP karena tadi Mikel statusnya masih lajang dan tidak ada tanggungan, berarti statusnya adalah TK 0 atau tidak kawin dan 0 tanggungan. Jadi 54 juta. 1,5 miliar kemudian dikurangi dengan 54 miliar menghasilkan 1 miliar 446 juta. Nah, dari penghasilan kena pajak di sini, kita untuk mengetahui berapa PPh terutangnya dengan mengalihkan dengan tarif pasal 17 Undang-Undang PPh. Jadi 5% dikalikan dengan 50 juta, 15% dikalikan dengan 200 juta, 25% dikalikan dengan 250 juta, dan sisanya dikalikan dengan 30%. Menghasilkan PPh terutangnya Rp378.800.000. Nah, karena di sini tidak ada kredit pajak, maka kita tulis 0 sehingga diketahui bahwa Mikel Arte tadi sini terdapat PPh kurang bayar sebesar Rp378.800.000. Kemudian selanjutnya ini nantinya bisa dipahami atau dibaca oleh mahasiswa. Nah, di modul tadi sudah saya katakan bahwa ada kasus yang nantinya akan diselesaikan oleh mahasiswa. Jadi pada intinya di mata kuliah praktikum ini dosen sebagai memonitor bagaimana pekerjaan yang dilakukan oleh mahasiswa. Nah, jika mahasiswa terdapat kendala bisa didiskusikan melalui Edmodo maupun WA Group. Selanjutnya terkait bagaimana cara pengisian. Nah, sebenarnya di Edmodo sudah saya posting juga kertas kerja untuk menyelesaikan kasus yang ada di modul. Nah, di bahan tayang ini juga disertakan bagaimana langkah-langkah untuk mengisi SPT tahunan wajib pajak orang pribadi. Ini sambil lalu bisa dibaca, namun pada intinya di sini poin pentingnya adalah hal yang perlu diperhatikan dalam pengisian SPT khususnya tahunan wajib pajak orang pribadi adalah yang diisi terlebih dahulu adalah formulir lampiran, bukan induknya. Jadi mahasiswa mengisi dari belakang lampiran 4, lampiran 3 sampai ke lampiran induk. Jadi dari belakang ke depan. Kemudian di setiap lembar jangan lupa mengisi identitas seperti nama, NPWP dan tahun pajaknya. Jadi di sini jangan lupa nama WP-nya, NPWP dan tahun pajaknya berapa. Kemudian jangan lupa membubuhkan tanda tangan karena jika tidak SPT yang Anda laporkan dianggap tidak sah. Jadi jangan lupa diberi tanda tangan. Kemudian sebelum SPT dikirim atau disampaikan ke KPP, jika SPT menunjukkan kurang bayar, kekurangan tersebut harus dibayar paling lambat sebelum SPT dilaporkan. Nah, pembayaran dapat dilakukan di kantor pos atau melalui bank. Nah, instruksi mengenai bagaimana cara pengisian SPT sebenarnya di bahan tayang PowerPoint ini sudah dijelaskan. Mahasiswa bisa memahaminya. Dan jika ada kesulitan bisa didiskusikan melalui Edmodo maupun WA Group dengan dosen yang mengampu mata kuliah praktikum perpajakan. Baik, terima kasih untuk bagian 1 ini. Semoga dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.